Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 6, subtema 2. Langsung saja materinya, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera tentu menjadi dambaan semua orang. Bagaimanakah cara untuk membangun masyarakat sejahtera? Salah satu caranya adalah belajar menyulam. Keterampilan menyulam dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Dapatkah kalian menyebutkan cara menciptakan masyarakat sejahtera yang lain? Pembelajaran yang pertama. Ayo membaca. Siswa membaca teks dengan judul Hak sebagai Warga Negara yang ada di buku siswa halaman 56 sampai halaman 57. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Ayo berlatih. Tentukan kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat pada tiap paragraf. Sampaikan secara lisan kalimat utama dan gagasan utama di depan teman-teman. Buatlah rangkuman dari yang telah kalian sampaikan di depan teman-teman dalam tabel seperti berikut. Ada paragraf pertama, kalimat utamanya nanti diisi, gagasan utama diisi. Anda lihat tabelnya ya. Selanjutnya tentang hak-hak warga negara Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. 2. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Ikut serta dalam upaya bela negara. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. 5. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 7. Mendapat pendidikan. 8. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. 9. Memanfaatkan sumber daya alam. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ayo menulis. Sudahkah perilaku kalian mencerminkan sikap cinta tanah air? Bagaimanakah cara membina persatuan dan kesatuan? Sudahkah kalian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku tersebut? Setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuliskan perilaku warga negara yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya untuk mempertahankan NKRI dalam suatu tabel. Contohnya, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Contoh dalam cinta tanah air yaitu melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya kalian isi
Yang B, C. Nomor 2, membina persatuan dan kesatuan. Silakan diisi A, B, C. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya diisi pada tabel A, B, C. Memasuki pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Melanie adalah anak yang kreatif dan pandai menari. Melanie sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Melanie akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus di kecamatan. Melanie akan menarikan tari tunggal dengan tema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Adakah jenis tari yang lain? Selanjutnya, ayo membaca ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisional, tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerakan, atau aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak atau aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bersama dengan kelompok kalian, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Melanie telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata, perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori itu didasarkan pada perbedaan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya adalah 6 tahun hingga 10 tahun. Adapun kategori remaja, batas usianya adalah 11 tahun hingga 21 tahun. Masuk kategori manakah Melanie? Mengapa Melanie masuk kategori tersebut? Diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas. Yang kedua, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahap perkembangan manusia. Manusia mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai sebelum lahir, bayi, anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kalian yang berusia 10-11 tahun telah masuk awal masa pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas? Bagaimanakah dengan A. Ciri-ciri masa kanak-kanak pada anak laki-laki? B. Ciri-ciri masa kanak-kanak pada anak perempuan? C. Ciri-ciri pubertasi bagi anak laki-laki? D.
Ciri-ciri pubertasi bagi anak perempuan. Sekarang ayo menambah wawasan. Ragam tarian yang ada di Indonesia. Ada tari kreasi baru, contohnya tari nguri, tari kuntulan, tari merak, tari rarangangel, tari kupu-kupu, tari manipuren, tari yapong, tari manuk rowo, tari garuda nusantara, tari banjar kemuning. Ada tari kreasi tunggal, tari gambiranom, tari legong, tari gambyong, tari baris, tari golek menak, tari trunajaya, tari jaipong, tari klasik Gatot Kaca, tari Dewi Anjasmara, tari bondan. Ada tari kreasi berpasangan, contohnya tari serampang 12, tari payung, tari legong, tari jangger, tari ketok tilu, tari bambangan cakil, tari serikandi cakil, tari pemburu kijang, tari umar maya, umar madi, tari yosim. Memasuki pembelajaran yang ketiga, ayo membaca. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Maksudnya, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita hendaknya mendahulukan melaksanakan kewajiban dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan atas terpenuhinya hak yang kita miliki sebagai warga negara. Salah satu contoh manfaat terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengajaran adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, masih banyak manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Contohnya, manfaat pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh lainnya adalah pemenuhan hak atas perlindungan hukum, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Ayo membaca. Siswa membaca teks dengan judul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di buku siswa halaman 79-80. Silakan buka bukunya. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Selanjutnya ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri 3 hingga 5 anak bersama kelompok kalian. Bacalah teks di atas dengan seksama. Kemudian diskusikan cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan cara lain yang dapat kalian lakukan selain yang ada dalam bacaan. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas. Ayo mengamati. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Manakah perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tulislah hasil pengamatan kalian di buku tugas, kemudian presentasikan tulisan kalian di depan kelas. Memasuki pembelajaran yang keempat, ayo membaca. Masa puber. Ahmad memiliki kakak sepupu. Ahmad memiliki kakak sepupu laki-laki yang bernama Usman. Wajah keduanya hampir sama, tetapi usianya berbeda. Usman lebih tua daripada Ahmad. Kumis Usman mulai tumbuh tipis, sedangkan kumis Ahmad belum tumbuh. Suara Usman lebih besar daripada suara Ahmad. Jakun Usman tampak besar. Itulah perbedaan Usman yang sudah masuk masa pubertas dengan Ahmad yang masih anak-anak. Apa sajakah perbedaan masa anak-anak dengan masa puber?
Usman sering main ke rumah Ahmad. Mereka sering bermain bersama. Mereka juga berbincang banyak hal, mulai pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang rukun. Secara fisik, terdapat perbedaan antara Usman dan Ahmad. Usman sudah masuk masa puber, sedangkan Ahmad masih anak-anak. Ayo berlatih. Masa puber tidak sama dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memasuki masa puber atau masih anak-anak, kalian dapat menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel di bawah ini. Isilah dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Kolom untuk diisi anak laki-laki. Itu ada pertanyaan, ada kolom yang menyatakan sudah, ada kolom yang menyatakan belum, terus terakhir yaitu kesimpulan. Ini tabel untuk anak laki-laki. Yang pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuh kalian selain rambut di kepala? Yang kedua, apakah jakun di leher kalian sudah tampak membesar? Yang ketiga, apakah kalian sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar daripada suara sebelumnya? Yang keempat, apakah kulit kalian sudah lebih kencang dan otot membesar? Yang kelima, apakah kalian sudah merasa bahwa dada kalian lebih bidang daripada sebelumnya? Selanjutnya, kolom untuk diisi anak perempuan. Ada 5 pertanyaan juga. Untuk kolom sudah, ada kolom belum, dan yang terakhir kesimpulan. Pertanyaan yang pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuh kalian selain rambut di kepala? Yang kedua, apakah kalian sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking daripada suara sebelumnya? Yang ketiga, apakah pinggul kalian sudah mulai melebar? Yang keempat, apakah kulit kalian sudah menjadi lebih halus? Yang kelima, apakah payudara kalian lebih besar daripada sebelumnya? Silahkan diisi pada kolom tersebut. Ayo membaca. Siswa membaca teks dengan judul Tari Topeng Klana yang ada di buku siswa halaman 84 sampai 85. Silakan dibuka bukunya masing-masing pada halaman 84 sampai 85. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Selanjutnya, ayo berlatih. Setelah bacaan teks Tari Topeng Klana, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Informasi apakah yang kalian harapkan ketika membaca judul teks non-fiksi di atas? 2. Sesuaikan antara harapan informasi yang kalian peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Topeng Klana. 3. Informasi apakah yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Dari Topeng Klana. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gerak kreasi bentuk tunggal berikut. 1. Melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. 1. Ada hitungan yang pertama, ada hitungan yang kedua. Saya ulangi, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. 2. Mengangkat 2 kaki kanan lalu ditapakkan. Silakan dipraktekkan sesuai gambar. Lakukan kedua gerakan 4
kali 8 hitungan. Selanjutnya, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 orang. Bersama kelompok kalian, lakukan pengamatan terhadap sebuah tari kreasi daerah. Cermatilah 8 penampilan karya tari daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kalian amati. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam format sebagai berikut. Itu ada format pengamatan, hasil pengamatan, asal nama tariannya dulu, nanti asal daerah tarian, terus selanjutnya unsur karya tari yang diamati, terus tanggapan terhadap karya tari. Memasuki pembelajaran yang kelima, ayo berdiskusi. Simak baik-baik ya. Ana dan teman-teman adalah siswa kelas 6 yang berusia sebaya. Rata-rata mereka berusia 12 tahun. Pada usia itu, rata-rata orang telah masuk masa pubertas. Namun, ada juga anak yang belum masuk masa pubertas. Ana dan teman-teman melakukan kegiatan secara kelompok. Mereka mendiskusikan mengenai masa pubertas. Anak perempuan berdiskusi dengan sesama anak perempuan, sedangkan anak laki-laki berdiskusi dengan sesama anak laki-laki. Apakah yang dimaksud dengan masa pubertas? Ayo berlatih. Ingatkah kalian yang dimaksud dengan masa pubertas? Diskusikan pengertian masa pubertas dengan kelompok kalian. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Masa pubertas adalah, silakan cari di buku. Ayo membaca. Carilah bacaan mengenai ciri-ciri pubertas. Kalian dapat memperoleh bacaan dari berbagai sumber, misalnya majalah, buku, atau internet. Mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa saat kalian mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan, tempelkan pada buku tugas. Selanjutnya, ayo berlatih. Kalian telah mencari bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas. Berdasarkan bacaan itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah judul bacaan yang kalian peroleh? 2. Sesuaikan antara harapan informasi yang kalian peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kalian peroleh setelah membaca bacaan. Informasi apakah yang kalian peroleh setelah membaca bacaan? Kegiatan bersama orang tua. Tanyakan kepada orang tua atau saudara yang berjenis kelamin sama. Jika kalian anak laki-laki, bertanyalah kepada ayah atau saudara kalian yang laki-laki. Jika kalian anak perempuan, bertanyalah kepada ibu atau saudara kalian yang perempuan. Bertanyalah mengenai perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Tulislah hasilnya di buku tugas ya. Refleksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. 1. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan pengertian masa pubertas? 2. Apakah kalian sudah bisa membuat clipping tentang ciri-ciri masa pubertas? 3. Masa pubertas adalah masa yang akan dilewati oleh setiap manusia. Apakah kalian sudah memasuki masa pubertas? Persiapan apa sajakah yang akan kalian lakukan untuk menghadapi masa pubertas? Kita masuki pembelajaran yang ke-6. Ayo membaca. Mengapa kita harus melaksanakan hak? Pelaksanaan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.
Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan, akan tercapailah kesejahteraan, keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Contohnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 anak. Bersama kelompok kalian, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? 2. Apakah pentingnya melaksanakan hak untuk diri sendiri? 3. Mengapa kita harus mendahulukan melaksanakan kewajiban daripada menuntut hak? Selanjutnya, ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengapa kita harus melaksanakan hak dengan seksama berdasarkan rumusan gagasan utama. Pada tiap paragrafnya, informasi apakah yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Lakukan langkah-langkah berikut. 1. Tulislah kalimat utama pada setiap paragraf. 2. Tulislah gagasan utama pada setiap paragraf. 3. Tulislah gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama dalam tiap paragraf. 4. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel. 5. Presentasikan tabel yang telah kalian buat di depan kelas. Selanjutnya, ayo menulis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian tentu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tulislah pengalaman kalian dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tulislah hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Ceritakan bentuk melaksanakan hak dan manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan hak tersebut. Tulislah hasilnya di buku tugas. Presentasikan tulisan kalian secara lisan di depan kelas. Ayo mengamati. Amatilah gerak-gerak bentuk tarian tunggal berikut yang merupakan kelanjutan dari gerak tarian pada pembelajaran yang keempat. Gerak tarian itu memiliki tema kepahlawanan. Berikut ini gerak-gerak tarian tersebut. 1. Berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jinjit. Lihat pada gambar. Ada hitungan 1 sampai 8, hitungan 1 sampai 7 dan hitungan ke-8. 2. Mainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Lihatlah contoh yang ada pada gambar. Itu hitungan yang pertama, ada hitungan yang kedua. Lakukan gerak di atas 4 kali 4 hitungan. Selanjutnya, ayo berlatih. Mempelajari tarian daerah merupakan bentuk melaksanakan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Sekarang, persiapkan untuk melakukan pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Kalian akan melakukan pertunjukan di depan kelas secara bergantian. Adapun persiapan yang harus kalian lakukan sebagai berikut. 1. Pilihlah tari kreasi daerah jenis tunggal. Kalian boleh menciptakan tarian sendiri dengan menuliskan gerakan yang sudah kalian pelajari. 2. Carilah kaset atau video tarian yang kalian pilih. Kemudian, tonton dan cermatilah gerakan tarian tersebut. Identifikasilah unsur-unsur tarian yang kalian pilih. 3. Persiapkan unsur-unsur tarian yang akan kalian pentaskan di depan kelas. 4.
pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya, baik properti maupun busananya. 5. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan properti dan busana yang kalian butuhkan. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk melaksanakan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Bersama orang tua, lakukan identifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Tulislah apa saja. Ada tabelnya nomor 1 sampai 5. Cukup sekian untuk tema 6, subtema 2 tentang menuju masyarakat sejahtera. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.